Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman lillah amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber yang saya hormati, pemirsa YouTube yang berbahagia. Pada malam hari ini, malam ke-25 dari bulan Ramadan, saya akan membacakan sebuah materi, akan menyampaikan sebuah materi masih berkaitan dengan puasa. Konteksnya puasa. Berbicara tentang puasa itu tidak hanya berbicara tentang lapar dan haus. Jadi berbicara tentang puasa itu tidak melulu berbicara tentang lapar dan haus. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ayolah kita masuk lebih dalam lagi ke dalam konteks puasa yang sebenarnya. Menurut Al-Imam Al-Ghazali yang pertama, yang jelas puasa itu adalah kepatuhan. Makna dari puasa yang pertama menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah kepatuhan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan secara terang-terangan tentang puasa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tedeng aling-aling, dengan tegas dan terang-terangan memerintah kepada manusia yang beriman dengan kata kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam yang artinya kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, makna yang pertama dari puasa itu adalah kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintah oleh Allah, kita wajib untuk mematuhinya. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini. Jadi yang pertama adalah kepatuhan tentang bagaimana nanti manfaat, hikmah dan sebagainya itu di bawah kepatuhan tersebut. Tidak boleh dibulak-balik. Contohnya, puasa itu menyehatkan. Nah, contohnya lagi, kalau kita sudah sehat, apa harus puasa? Kalau kita maknai bahwa puasa itu menyehatkan, lalu apakah kalau kita sudah sehat, apa kita harus puasa? Jawabannya harus tetap berpuasa. Tidak bisa dibalik. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Contoh lagi, puasa itu bisa bikin kita menahan nafsu. Lalu dicontohkan, dipertanyakan, saya tidak pernah tergoda oleh nafsu. Berarti tidak butuh puasa. Tidak seperti itu. Karena apa? Yang pertama-tama puasa itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah kepatuhan. Bermakna kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya puasa itu tidak menyehatkan sekalipun, bikin kita lapar, bikin kita haus, perut melilit, kita tetap harus berpuasa karena yang pertama, puasa itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya sholat. Sholat itu bermakna dalam firman-Nya Allah, tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perkara yang jelek dan mungkar. Contohnya begini.
kita itu orang baik, tidak pernah melakukan fahsya, tidak pernah melakukan mungkar, berarti kita nggak butuh sholat. Kalau memang sholat itu bermakna fahsya wal mungkar, berarti ketika seseorang itu tidak melakukan fahsya dan mungkar, dia tidak butuh sholat. Apakah seperti itu? Jawabannya tetap sholat itu butuh, tetap sholat itu wajib, harus dilakukan. Kenapa? Karena sholat itu adalah kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah oleh Allah, hamba patuh melakukannya. Maka sholat juga bermakna kepatuhan. Sama seperti halnya puasa. Puasa bukan berarti menyehatkan, bukan berarti mencegah dari hawa nafsu. Itu nanti, makna-makna itu nanti setelah makna daripada kepatuhan. Bukti bahwa kita melakukan perintah Allah itu namanya kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya kepada Allah, kepada Rasul, itu adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama-tama itu tidak boleh pakai argumen apa-apa, baru kalau kita sudah patuh atas perintahnya Allah, kita rinci, kita cari manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar apa? Biar lebih mantap kita melakukan ibadah tersebut. Jadi tidak bisa dibalik. Sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat itu kata Allah, as-sholatu lizikri, katanya Allah. Kalau saya sudah ingat Allah, kalau saya sudah on time ingat Allah, apa butuh sholat? Kalau sholat itu bermakna as-sholatu lizikri, sholat itu mengingat Allah. Lah, ketika kita sudah on time, ketika kita sudah selalu ingat kepada Allah, apakah kita juga butuh sholat? Jawabannya tetap kita butuh. Karena itu adalah kepatuhan melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah makna-makna kepatuhan itu kita lakukan, perintah Allah kita lakukan, baru kita cari hikmahnya apa, manfaatnya apa, rahasianya apa, biar ibadah kita semakin mantap, biar kita sadar bahwa Allah itu tidak pernah menyuruh hambanya, tidak pernah menyuruh sesuatu kepada hambanya yang sia-sia. Jadi ketika sudah makna kepatuhan ini, supaya kita tahu, makna kepatuhan ini kita lakukan, kita tahu kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Baru setelah itu kita cari hikmahnya, manfaatnya apa. Nah, biar apa? Biar juga kita tahu bahwa Allah itu menyuruh sesuatu kepada hambanya tidak pernah sia-sia. Tapi itu nanti, itu belakangan. Setelah nilai kepatuhan itu kita dapat. Termasuk halnya juga dengan puasa. Tidak hanya sholat, tapi juga dengan puasa. Itu yang pertama, makna dari puasa. Terus yang kedua, makna yang kedua dari puasa itu kata Al-Imam Al-Ghazali, yaitu pelatihan, riyadhah. Jadi makna dari puasa itu, makna yang kedua setelah kepatuhan adalah riyadhah, pelatihan. Pelatihan untuk siapa? Untuk diri kita. Jadi puasa ini semacam short course. Puasa ini semacam pelatihan yang luar biasa. 1 bulan latihan menyapih nafsu, latihan mengendalikan diri, menguasai diri, itu puasa. Jadi, seperti halnya yang saya jelaskan di konten kemarin, bahwa puasa itu ada puasa lahir dan puasa batin.
Jadi makna yang kedua dari puasa, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah pelatihan ataupun riyadhah. Puasa ini semacam short course. 1 bulan latihan menyapih nafsu kita, latihan mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Itu makna puasa. 1 bulan ini kita dilatih. Sukses dan tidaknya pelatihan kita yang tahu kita sendiri, bukan orang lain. Jangan sampai setelah pelatihan ini, jangan sampai short course pelatihan, tinggal pelatihan, seminar tinggal seminar, pengajian tinggal pengajian. Yang penting harus fokus pada hasilnya, biar besok benar-benar kita merayakan Idul Fitri atau kembali fitrah. Jadi pelatihan 1 bulan ini harus kita benar-benar pelatihan. Jangan hanya pelatihan, nanti tinggal pelatihan, kita tidak bisa masuk Idul Fitri, tidak sesuai dengan harapan kita kembali fitrah. Kalau pelatihan ini kita berfokus pada nanti bagaimana hasilnya, nanti maka kita berhak merayakan Idul Fitri kembali fitrah. Jadi latihan terus dalam bulan puasa ini. Latihan bagaimana kita di dalam puasa ini. Dalam puasa ini usahakan ada target-target spiritual. Riyadhahnya yang nomor 1 tetap latihan nafsu, latihan menahan nafsu. Tapi kita ada target-target di bulan Ramadan ini. Apa yang kita targetkan? Target-target spiritual khususnya. Tapi riyadhahnya yang nomor 1 tetap latihan menahan hawa nafsu. Berani tidak, contohnya, misalnya, berani tidak khusus 1 bulan Ramadan ini, saya hanya buka WA setelah maghrib sampai isya saja. Kira-kira berani apa enggak? Ini juga target latihan. Latihan apa? Menahan nafsu. Saya buka WA-nya kalau mau tidur saja, ini contohnya. Misalnya, atau saya hendak upload ataupun saya tidak akan lagi posting tentang yang dunia-dunia. Misalnya seperti itu. Ramadan ini saya ngomong akhirat saja misalnya. Ya nggak apa-apa seperti itu. Itu kan latihan. Pelan-pelan, tapi ada target. Jadi silahkan bikin target sendiri, bikin pelatihannya sendiri, ya tetap latihan utamanya memang melawan hawa nafsu. Semoga latihan kita di bulan Ramadan ini sukses. Itu makna yang kedua. Jadi yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah pelatihan dan ataupun riyadhah. Terus yang nomor 3 kata Al-Imam Al-Ghazali, makna dari puasa adalah pengorbanan. Setelah patuhan kita naik level ke riyadhah ataupun pelatihan, yang ketiga adalah makna dari puasa adalah pengorbanan. Persembahkanlah rasa lapar kita, persembahkanlah rasa haus kita, persembahkanlah perjuangan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan untuk yang lain. Jadi persembahkanlah rasa haus kita, rasa lapar kita, perjuangan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk yang lain itu begini, contohnya saja. Jangan untuk lumayan ada puasa 1 bulan, bisa diet gratis misalnya. Lumayan bisa menurunkan berat badan. Nah itu berarti puasanya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi puasanya hanya untuk dia diet supaya berat badannya turun. Itu contohnya.
Tapi persembahkanlah puasa kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi pengorbanan, semua ibadah itu persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimensi daripada pengorbanan, persembahkan apapun ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita sholat, kan ada doa iftitahnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatmu, ibadahmu, bahkan hidup dan matimu persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh sembarangan. Kalau ibadah kita, puasa kita dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persembahan itu tidak boleh sembarangan. Masa iya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kasih yang tidak berkualitas? Kita ngasih kepada sesama hamba saja dipilihkan sesuatu yang istimewa, yang baik, hadiah, oleh-oleh untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk guru kita, untuk semua manusia yang ada di bumi ini pun dipilihkan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa. Maka untuk Allah juga harus yang istimewa. Nah ini puasa ini apalagi untuk Allah. Ibadah kita hanya untuk Allah. Jadi ya ketika pengorbanan itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi berikan yang terbaik. Yang ketika pengorbanan itu persembahan, maka berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Jadi membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Jadi ketika seseorang membahas puasa, perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Jadi konteksnya banyak puasa itu. Konteks kepatuhan, konteks pelatihan atau riyadhah, dan konteks pengorbanan. Jadi ketiga makna tersebut itu harus kita pahami. Kalau kita tidak memahami itu, kita cuma puasa sekedar sekedar membicarakan tentang lapar dan haus. Terus yang keempat, makna dari puasa itu kata Al-Imam Al-Ghazali adalah tazkiyatun nafs. Pembersihan diri, pembersihan hati. Jadikan momen puasa ini untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Jadi tazkiyatun nafs, kata Al-Imam Al-Ghazali, jadikan momen puasa ini untuk menaikkan kualitas daripada kemanusiaan kita. Untuk apa? Kualitas kemanusiaan kita tingkatkan. Biar kita semakin murni jadi manusia. Loh, berarti selama ini tidak murni? Belum. Karena masih ada nafsu hewaniyah dan lain sebagainya di dalam diri kita. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, makna yang keempat adalah penyucian. Supaya apa? Momen puasa ini kita jadikan untuk menaikkan kualitas kita, supaya kita murni jadi seorang manusia. Makanya nanti goal terakhirnya adalah fitri. Jadi goal terakhirnya nanti kan fitri, fitrah. Jadi harusnya besok hari terakhir puasa kita jadi orang-orang yang cerah karena kita sudah fitrah. Jadi dimensinya penyucian lahir dan batin itu adalah penyucian tazkiyatun nafs. Jadi dimensinya penyucian itu adalah penyucian daripada lahir dan batiniah kita. Makanya ketika
lahir dan batin itu kita sucikan di bulan Ramadan ini, seharusnya ketika puasa terakhir menghadapi Idul Fitri, kita jadi orang yang cerah, karena kita kan besok Idul Fitri, kita kembali fitrah, kembali suci seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Terus yang kelima, kata Al-Imam Al-Ghazali, makna daripada puasa itu adalah perjuangan jihad. Setelah penyucian adalah perjuangan jihad. Perjuangan, jihad, dan mujahadah. Ini hampir sama maknanya. Contoh jihad, contoh mujahadah, contoh perjuangan adalah jihadun nafs. Perjuangan menghilangkan nafsu, menahan nafsu. Yang paling kelihatan itu puasa. Jadi perjuangan mujahadah menahan nafsu yang paling kelihatan adalah ketika seseorang itu puasa. Dan disitulah kita berperang. Berperang kalau melawan apa? Berperang melawan hawa nafsu. Perang paling besar, kata Nabi. Perang paling besar kan Nabi bilang. Pada saat itu Nabi berbicara, Nabi dawuh, perang paling besar, Nabi berbicara, Nabi ngendika, habis perang Badar, kita kembali dari perang kecil. Jadi ketika perang Badar selesai, Nabi ngendika, kita baru pulang dari perang kecil, menuju perang besar. Jadi perang Badar itu kan perang yang luar biasa beratnya saat itu oleh umat Islam. Itu dikatakan oleh Nabi bahwa itu perang kecil. Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Perang besar itu apa? Kata Nabi, perang mengalahkan diri sendiri, perang mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri sendiri. Antara lain, perang itu dilakukan melalui puasa, dilakukan lewat puasa. Jadi ketika seseorang berpuasa itu bisa menahan nafsu, bisa memerangi nafsu yang ada pada kita, yang dikatakan oleh Nabi Agung Muhammad SAW bahwa perang terbesar itu adalah perang melawan diri sendiri, perang melawan ego kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Terus yang keenam, kata Al-Imam Al-Ghazali, makna dari puasa itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Satu-satunya puasa yang dimensinya ikhlas, satu-satunya ibadah yang dimensinya ikhlas karena Allah itu puasa. Jadi satu-satunya ibadah yang dimensinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah puasa. Karena apa? Karena hanya Allah yang tahu. Yang ikhlasnya bisa murni tanpa terkontaminasi, itu hanya puasa. Karena apa? Karena hanya Allah yang tahu. Puasa itu ikhlasnya murni, tanpa terkontaminasi hal-hal lain. Itu puasa. Jadi puasa itu ikhlasannya murni, tanpa tercampur, terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Kalau seseorang itu sudah lillahi ta'ala, mungkin puasanya tidak ada orang yang tahu, seperti konten sebelumnya yang saya jelaskan. Kalau sholat, berbeda dengan puasa. Sholat itu khusyuk dan tidak khusyuk, itu kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan. Puasa dan tidak puasa saja tidak tahu, apalagi khusyuk dan tidak khusyuknya. Jadi makna daripada puasa yang keenam adalah keikhlasan. Terus makna puasa yang terakhir, yang ketujuh, adalah puasa itu bisa masuk level hikmah dan iktibar. Jadi puasa itu nanti bisa ke yang ketujuh, bisa masuk level hikmah dan iktibar. Kalau ada orang membahas puasa itu dari kesehatan, itu level hikmah dan iktibar. Jadi seorang membahas tentang puasa, tapi yang dibahas adalah konteks kesehatan, maka itu adalah konteks puasa di level hikmah dan iktibar.
puasa dibahas dari segi harmoni sosial, itu level hikmah dan iktibar. Dan puasa kita bisa mengambil pelajaran apa? Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran apa? Itu juga hikmah dan iktibar. Jadi ketika kita puasa, ada orang menjelaskan tentang puasa. Kalau puasa itu hikmahnya, setelah kita puasa kita bisa mengambil pelajaran ini dan ini. Nah, itu makna puasa di level hikmah dan iktibar. Dari puasa kita bicara tentang kesosialan, tentang kemanusiaan ataupun secara sosial. Itu juga puasa dari segi hikmah dan iktibar. Level dari puasa ini, level terakhir dari puasa ini, jadi ternyata puasa itu konteksnya banyak sekali, dimensinya banyak, otomatis manfaat dan dampaknya juga banyak. Ulangi, puasa itu ternyata maknanya banyak, konteksnya banyak, artinya banyak, dimensinya banyak, otomatis manfaat dan dampaknya pun juga banyak. Jadi kita butuh seseorang, kita butuh sesuatu supaya bisa memahami konteks-konteks ini. Selama ini kita memahami puasa tidak seperti ini. Nah, inilah cerdasnya seorang Al-Imam Al-Ghazali. Bisa menjabarkan makna puasa dari ketujuh konteks, ketujuh makna ini. Kalau kita mikir sendiri mungkin tidak nyampe-nyampe. Kita kan ngertinya puasa itu cuma menahan lapar dan haus dan hubungan seksual. Jadi makna-makna dari puasa ini adalah makna-makna menurut Al-Imam Al-Ghazali bukan hanya dari segi lahiriah, tapi juga dipandang dari segi batinnya. Tapi sebelum melangkah di level 6, di level 2, 3, 4, 5, 6, kita harus tetap paham dari makna level 1 bahwa puasa itu intinya makna pertama adalah kepatuhan. Kepatuhan seorang hamba menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila konten ini bisa memberikan jalan kepada kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share jika tayangan ini bermanfaat untuk memudahkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.